Nanti kita ketemu lagi, oke? Saya akan memberi tanda tangan di hati kamu. Oke? Tanda tangan yang akan ada di hati kamu akan terus terjaga untuk mencapai keberhasilan, oke? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ayo berdiri semua semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. 1, 2, 3 teriak. Kurang deras. 1, 2, 3 teriak. Oke ya. Saya mau ngobrol banyak sama Anda semuanya. Tapi karena waktu nanti kita akan lanjut, oke? Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Andam, Pak Tito, tepuk tangan untuk orang-orang hebat, dan juga Presiden tim yang luar biasa, tepuk tangan dulu di sini. Saya sudah sering datang ke berbagai seminar, entah ribuan kali, tetapi ini seminar yang luar biasa. Orang-orang positive thinking yang energinya amat sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Saya saja begitu datang ketemu Anda, langsung ketularan energi semangat. Saya membayangkan kalau semua orang di seluruh provinsi, kabupaten, kota Muhammadiyah seperti ini, Indonesia benar-benar akan menjadi masa keemasan di tahun 2025. Dan siapakah pelaku-pelakunya, siapakah leader-leadernya, itu adalah semua presiden tim yang ada di Herbalife. Oke, baik. Apakah bisa kita mulai? Oke, sekarang saya akan mulai berbagi dulu, sharing tentang mencapai sebuah impian. Sebelum saya mulai, saya tanya, ya. Saya dulu adalah seorang ASN, pegawai negeri. Saya juga akhirnya pindah menjadi pedagang kecil, celana jeans, pedagang pasar. Siapa kira-kira yang nasibnya dulu seperti saya? Yaitu memulai dari nol, angkat tangan. Berarti adalah orang-orang yang sama dengan saya. Dan saya juga ingin sama-sama mencapai impian tersebut bersama dengan Anda semua. Setuju?
10 tahun saya menjadi seorang ASN, dosen marketing, 10 tahun, dan sales. Setelah 10 tahun saya jadi dosen sales dan marketing, saya kemudian ingin jadi orang kaya. Lalu saya jualan celana jeans. Nah, ini tokonya tahun 1989, masih langsing ini. Ya. Oh ya, satu hal lagi bahwa sekarang saya sudah bisa turun berat badan 30 kg. Yang mengajari mindset mengubah pikiran saya adalah Pak Faisal. Mana Pak Faisal? Tepuk tangan dulu Pak Faisal. Yang paling penting adalah mindset saya iri dengan Pak Faisal, bagaimana bisa seperti itu. Dan sekarang Pak Faisal, meskipun mungkin belum seperti Pak Faisal, saya sudah turun 30 kg. Dulu saya diundang datang ke sini, tapi malu karena masih berat 120 kg. Tapi kalau sekarang, oke, ya saya sudah tidak seperti Pak Faisal, tapi lumayan lah. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih teman-teman Serbalan. Oke, saya ingin mengubah nasib. Lalu saya pergi ke Australia, dapat uang 1 juta rupiah, hanya 1 juta rupiah saja. Saya katakan, saya harus bisa mengubah nasib saya hanya dengan uang 1 juta rupiah, dan saya membuka toko jeans. Modalnya cuma 24 potong saja. 1 potong dibeli oleh mahasiswa saya yang ingin dapat nilai. Saya kasih, ya, saya kasih nilai 7 dia karena dia beli celana jeans saya. Saat ini saya katakan, saya harus berubah. Saya menghitung apabila saya nabung sekalipun dengan uang yang saya miliki sebagai seorang ASN, di tahun ke-25, tahun ke-35, saya pensiun, saya katakan, saya tidak bisa keliling dunia. Saya tidak bisa membeli mobil-mobil yang saya inginkan. Saya tidak bisa pergi ke negara pun yang saya inginkan. Saya hobinya jalan-jalan ke semua benua di dunia, itu hobi saya. Dan saya hitung nabung, di tahun ke-20 itu pun tidak cukup. Lalu saya buat keputusan bahwa saya akan memulai sesuatu. Kalimat yang saya ucapkan, we are not looking for security, but opportunity. That's my right if I can. 1 minggu setelah saya terima SK pegawai negeri, saya ambil SK itu, lalu saya kembalikan, izinkan saya resign dengan modal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Once in my lifetime. Dan sekarang perjalanan itu sudah 35 tahun. Dengan segala kerendahan hati, saya sudah bisa mendirikan 1 gedung, di atasnya masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Tahun, cucu saya 7 dan laki-laki semua. Dan saya dengan segala kerendahan hati sekarang sudah punya 17 perusahaan. Alhamdulillah. Lalu di akhir kemarin saya cita-citanya untuk membangun SDM. Lalu saya dirikanlah universitas yang namanya UAG, Universitas Ari Ginanjar. Nah, tujuan saya adalah untuk menurunkan ilmu ini kepada
murid-murid saya. Tapi hari ini betapa gembiranya hati saya, Bu Andam. Orang-orang yang saya inginkan, orang-orang yang positive thinking, memiliki ciri keberhasilan luar biasa. Ada di tempat ini, yaitu teman-teman dari Herbalife, Presiden tim yang memiliki positif energi yang luar biasa. Saya merasa bangga, separuh impian saya sudah tercapai dan bisa berbicara di depan orang-orang istimewa ini. Saya mencanangkan Indonesia Emas yang sekarang dipakai oleh pemerintah, itu saya mencanangkan 20 tahun yang lalu sebelum diucapkan oleh pemerintah. Saya mendesain, saya menyuarakan. Saat itu berjalan di Monas, dari ujung ke ujung 70.000 orang, belum pernah terjadi. Dari ujung Monas sampai ujung HI, ekor dan buntutnya masanya tidak putus dan tidak ada cuma sampah yang tertumpah. Disitulah saya canangkan Indonesia Emas 100 tahun menuju Indonesia. Itu yang saya ucapkan. Cita-cita saya adalah melahirkan manusia-manusia paripurna yang memiliki spirit tinggi, entrepreneurship. Ternyata hari ini saya temukan di Herbalife orang-orang. Saya tidak basa-basi, saya tidak memuji, tapi saya sampaikan apa adanya. Dan saya percaya dengan hukum law of attraction, what you seek is seeking you. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita, kita sudah punya impian, lalu kita sudah afirmasi ke dalam diri kita, lalu kita sudah feeling, maka percaya, maka dia akan datang pada kita. Semua cita-cita saya ini seluruhnya organisasi. Contohnya saya punya Tours and Travel, pernah nomor 1 di dunia, juara 1 dunia. Bayangkan pada tahun 2009 dan seterusnya masih banyak lagi. Hanya bermain di sini, hanya bermain di pikiran dan bermain di hati. Kalau kita mampu mengelainkan 3 dimensi, yaitu dimensi spiritualitas, hati, dimensi emosionalitas, rasa, dan dimensi intelektualitas atau logika, ketika dia align dalam satu frekuensi, maka alam akan datang melayani kita. Nah, tugas saya hari ini mencoba membantu teman-teman, ya kalau sudah sukses jangan lupa sama Om Ari, oke? Saya yakin tahun 2045 konglomerat itu lahir dari Anda semuanya. Dan kalau mencatat baik-baik bahwa Anda pernah ketemu dengan saya, oke? Dan saya akan memberikan ilmu 6 hal atau 7 prinsip dasar yang kalau Anda kuasai, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Ya. Tapi kalau nanti sudah berhasil, tolong berjanji, Anda terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Setuju? Anda terima kasih kepadanya, sampai Anda malu menangis, sampai Anda mengatakan, sudah cukup ya Tuhan, rezeki sudah terlalu banyak, Kau sudah memberikan semuanya. Mau? Kalau begitu Anda salaman kiri kanan. Ayo ready? Ayo ready? Oke. Saya ini membaca buku, tutup buku. Saya membaca berbagai buku dan menghafalnya. Jadi saya hafal bukunya David Schwartz. Siapa sudah baca bukunya? Wajib baca, hafalkan. Ya, kalau Anda sudah tahu buku itu, Anda akan paham. Kedua, saya juga baca bukunya Dale Carnegie. Siapa baca? Hafalkan itu, oke? Saya bukan baca, hafal. 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 Setelah saya baca, saya hafal. Lalu saya praktekkan. Saya baca berbagai buku di toko buku itu. Saya ingin mencari konsep apa yang paling bagus. Lalu saya praktekkan selama 25 tahun, seperempat abad saya terjunnya di dunia gini-gini di SDM. Di dunia yang membangun sumber daya manusia. Dan ini murid saya sekarang yang offline saja 2 juta orang. Bayangkan kalau semuanya memakai Herbalife. Bayangkan kalau semuanya jadi presiden ini.
Dan 1 bulan saya membuat event seperti ini 100 event Indonesia dan Malaysia. Bayangkan kalau semua jadi presiden, maka targetnya Bu Andang tercapai semua nanti. Tepuk tangan dulu. Apa kesimpulan dari perjalanan saya selama menjadi dosen 10 tahun? Lalu menjadi ASN, ya misalnya dosen ASN 10 tahun. Jadi pengusaha 25 tahun. Saya juga di Dewan Pertimbangan Kadin. Saya juga di Dewan Pakar ICMI. Saya Dewan Pembina Advokasi. Dan juga berbagai organisasi saya lalui. Saya pendiri perguruan tinggi ESQ Business School. Dan sekarang saya mendirikan lagi universitas. Saya baru saja meluncurkan Kita Bisa, asuransi digital pertama di Indonesia. Dan masih banyak lagi, dan saya terus memproduksi berbagai usaha. Kuncinya apa? Kunci untuk berhasil sukses apa? Apa? Bersyukur, apalagi? Konsisten, fokus. Oke. Peter Drucker melakukan sebuah research tentang bagaimana untuk memiliki bisnis yang hebat. Ternyata jawabannya balik lagi. If you talk about business and management, you are talking about people behavior and human institution. Jadi kalau kita ingin bicara bisnis, maka kita bicara tentang manusia. Samping Herbalife. Namun 99% itu adalah tentang downline Anda, betul? Tentang presiden tim Anda, betul? Tentang semangat mereka, yes or no? Kemampuan berkolaborasi, yes or no? Kemampuan untuk memiliki agility, yes or no? Memiliki mental agility yang tahan banting menghadapi kegagalan, yes or no? Menghadapi change agility, perubahan apapun dia tetap bangkit, yes or no? Memiliki people agility, menghadapi milenial, bisa dihadapi, yes or no? Harus punya kemampuan belajar dan belajar, learning agility, yes or no? Dan mencapai target berapapun dan apapun yang terjadi. Result agility, tepuk tangan untuk Anda itu. That's business. Jadi pada akhirnya bisnis adalah bukan tentang networking, tetapi bisnis how you build people and people create the business. Ini perjalanan saya setelah 35 tahun. Nah, saya akan berikan kesimpulan 35 tahun. Setelah 35 tahun saya simpulkan jurus apa gitu yang paling bagus. Saya juga adalah atlet karate PON 12 peraih medali perak, dan juga saya juara 3 samurai dunia. Ada fotonya nanti ya. Jadi saya mau belajar ke Jepang, mempelajari berbagai negara. Saya juga anggota dari International Junior Chamber Indonesia, GCI. Siapa tahu? Anggota organisasi Kadin Anak Muda Dunia. Nah, saya mempelajari apa konsep-konsepnya. Ternyata bahwa saya menyimpulkan ada 6 saja kalau kita kuasai 6 ini, Anda akan mencapai target apapun yang Anda inginkan. Siapa yang mau katakan saya? Ya. Nomor satu yang Anda harus miliki adalah managing energy. Yes or no? Tadi ketika Anda maju ke depan, apa yang Anda dapatkan dari kejadian yang Anda lihat? Energy. Yang kedua, find your grand why and you will know the way. Ini energi yang kedua. Jadi Anda punya 2 ini saja, Anda akan punya member network yang unstoppable. 2.
Tetapi akan lebih hebat lagi kalau Anda punya yang ketiga. Anda menguasai subconscious mereka, alam bawah sadar mereka. Karena kita semua ada di sini, saya yakin bahwa presiden tim ini mereka sukses karena subconscious mereka itu sukses. Dari 100 orang yang ingin sukses, yang sangat sukses, ya sangat sukses, bukan hanya sukses, tidak sampai 5% yang sukses. Kalau boleh jujur, nggak sampai 2%. Coba ingat. Masih ingat teman SD Anda? Siap berapa orang yang benar-benar sukses gokil? Ada 5? Nggak sampai. Teman yang kedua, SMP. Dari teman-teman Anda yang SMP, sudah ada lihat? Dari kelas 1 sampai kelas 3, sudah lihat? Yang benar-benar sukses gila, berapa orang? Ada 5 orang? Enggak. 10? Apalagi? Dapat 2 aja sudah hebat. Yes or no? Ya mungkin dia ya kawin lah, punya anak lah, ya mobil, punya rumah. Bukan itu. Tapi beyond that, benar-benar dahsyat. Ada 5 orang dari teman kelas Anda di SD, SMP, SMA? Enggak. Bisa ya, sudah punya kawan, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya mobil, sudah pergi ke luar negeri. That's it, hanya that's it. Apakah itu yang Anda mau? Kita ingin benar-benar outstanding, betul? Bukan hanya good, tapi best. Bukan hanya best, tapi amazing. Yes or no? Jadi menurut saya dengan acara hari ini, Herbalife want to create you to be amazing person. Yes or no? Anda harus berikan applause nih kepada para leader-leader di sini, para presiden tim. Yang berikutnya ada yang harus kita miliki itu adalah growth mindset. Nah ini everything. Meskipun Anda dikasih modal 100 miliar, ya, 10 miliar, kalau Anda tidak punya growth mindset, confirm Anda fail. Confirm. Saya bilang confirm. Jaringan Anda akan habis rontok kalau satu orang presiden timnya tidak punya growth mindset, buyar itu satu jaringan. Yes or no? Mantap banget yes. Satu aja ini. Ya kalau yang nomor 1 bisa tercapai tapi ya pas-pasan. Find your grand why, oke, tapi ya biasa-biasa aja, gitu ya. Unstoppable someone, oke, it depends. Tetapi kalau Anda nggak punya perempat, you die, confirm. Mau dikasih modal berapapun, dikasih angka berapapun, confirm. Nah, tapi kalau mau lebih istimewa lagi, manusia itu adalah artificial intelligence Tuhan. Tahu nggak, dalam ruangan ini ada berapa behavior? Jadi semuanya tidak sama. Pak Tito, Ibu Anda, dan seterusnya. Ada 119 kali 10 pangkat 57 perilaku manusia. Atau 119 oktadesilien. Jadi 119 oktadesilien seperti apa? Bahwa 2 buah matahari, atomnya itu dihitung, 2 matahari itu disebut dengan 2 oktadesilien. 10 kali 119 pangkat 57. Nah, kita harus presisi ketika kita meng-approach misalnya Pak Tito, kita harus tahu nih masuknya lewat mana.
Ketika develop tim member kita mesti tahu dia apakah tipe energi atau dia tipe analytical. Kita harus tahu, dan itu tidak bisa dibaca kecuali dengan sebuah mekanisme. Paham ya? Dan hari ini saya akan berikan berita gembira. Satu ruangan ini saya berikan untuk memahami kekuatan Anda free of charge. Mengapa? Karena saya telah berat badan 30 kg. Yang terakhir. Ngomong neneng ais. Nah, ya. Ruangannya emang wis Anda harus mampu tidak hanya bicara seperti saya seperti ini, tetapi hanya dengan secangkir teh dan kopi, Anda bisa merubah orang lain, memahami semua ilmu saya hanya dengan secangkir teh, kopi di tempat ilmu Anda dalam diskusi. Sudah bisa belum? Kalau Anda nggak bisa, Anda punya masalah besar. Dan yang terakhir, harus punya, semua orang harus punya vision board dalam ruangan ini. Apakah sudah punya? Angkat tangan, siapa yang sudah punya? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, maju. Cuma vision boardnya apakah sudah dilandasi oleh 6 poin ini? Jangan khawatir, saya akan kasih hari ini. Kasih musik dulu. Silakan duduk. boleh. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Anda semuanya. Untuk kamu orang-orang sukses. Saya tanya hari ini. Saya bicara hanya 1,5 jam, yes or no? Kira-kira bisa berhasil apa tidak? Bohong. Bisa berhasil tidak? Saya bisa 1,5 jam. Bisa berubah apa tidak? Bohong. Kamu bikin saya happy. Tidak mungkin. Where am I? Tetapi 1,5 jam ini, kalau Anda membuat keputusan dan keputusan itu lalu Anda afirmasi, lalu Anda feeling, Anda melihat, jangankan 1,5 jam, 5 menit, you can change your life. Itu ya, saya bukan sekedar bicara, saya masih ingat di toko jeans itu saat setelah saya pulang mengajar, saya di atas pasar lalu memandang ke bawah dalam sepersekian detik saya katakan saya harus berubah. Lalu saya melihat masa depan saya mendengar masa depan saya, believe it or not, semua cita-cita saya sekarang all set, all done. Semua sudah berhasil. Jadi meskipun saya cuma 1,5 jam, yang saya butuhkan, Anda bukan memahami ilmu pengetahuan saya. Anda bukan hanya sekedar ikut training, Anda harus membuat keputusan harga mati bahwa Anda sudah membakar kapal Anda di belakang. Anda tidak bisa lagi mundur kecuali hanya berhasil. That is emas. Kalau Anda sudah punya emas seperti itu, dan datang ke sini dengan keputusan bahwa saya sukses, no one can stop you, my brother, my sister. Apakah Anda sudah punya itu semua? Apakah Anda semua sudah punya keputusan itu? Kalau Anda sudah punya keputusan itu, mungkin Anda mengatakan, Pak Ari bohong, gak berhasil. Tolong nanti lihat 10 tahun, 20 tahun lagi setelah ini, 10 tahun, mungkin 5 tahun, Anda akan tersenyum. Saya masih ingat dulu ada yang pakai baju biru namanya Pak Ari, omongan dia berhasil. Lalu Anda berdiri ke sini seperti saya dan Anda menceritakan pengalaman itu dan orang akan bertepuk tangan dan melihat bahwa Anda orang berhasil saat itu. Jadi maksud saya sampaikan ini, tugas Anda di sini bukan untuk dengar ceramah saya. Saya hanyalah sebagai agent of changing yang membuat Anda membuat keputusan terbesar dalam hidup Anda. Keputusan yang membuat Anda akan berubah, yes or no? Yes. Are you ready for that? Kamu lihat wajah kiri kanan, kamu berubah, siap kok nggak? Coba tanya.
kalau saya sedang samurai. Jadi juara 3 dunia samurai, ya. Dan hampir di berbagai usaha dengan segala kerendahan hati, Allah karuniakan saya juara. Jadi ini bukan teori, bukan motivator, memberi motivasi, tidak. Saya teman Anda, teman yang sama dengan Anda, yang berada di sisi Anda, ingin mencoba menjadi orang tua atau ayah dan ibu Anda untuk melihat anaknya sukses dan berhasil, hanya itu saja. Saya datang ke sini bukan ditugaskan sebagai seorang motivator. Ketika Anda melihat ke sini, Anda mengatakan itu motivator, yes or no? Salah, I'm your father. Saya sahabat Anda. Saya menemani, saya tahu bagaimana perasaan jadi Anda, betul? Saya tahu bagaimana perasaan ditolak oleh customer, betul? Saya tahu perasaan di ghosting oleh customer, betul? Saya tahu perasaan bagaimana ditinggal oleh downline, betul? Tahu saya, oke? Nah karena itu bagaimana kita menghandle ini semua? Nomor 1, energi. Coba kita lihat, ada satu tim rugby, believe it or not, 100 tahun mempertahankan dirinya juara dunia. Siapa yang tahu? Dari 566 kali pertandingan, 500 kali menang. Dari 6 kejuaraan dunia, dia 5 kali juara dunia. Ada yang tahu siapa dia? All Black. Coba kita lihat. And now the All Blacks just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them and receive the challenge of the hockey. Ya, tepuk tangan dulu. Apa yang bisa dapat satu kata? Energi. Power. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki energi yang konstan ketika ditolak oleh klien, ketika ditinggal oleh jaringan, ketika masa COVID, ketika mereka kehilangan semangat, tetapi Anda berada pada posisi high energy. Coba lihat wajah kiri kanan, energinya berapa? Tepuk tangan dulu. High energy. Energi untuk berhasil di sini. Lihat. Kalau Anda datang ke sini, energi Anda 50 menurut David Hawkins. Waduh, saya gagal nih. Saya nggak mencapai target, saya malu, tapi diajak sama presiden, ya sudah datanglah. Satu level di bawah itu, Anda mati. Bunuh diri. Confirm, bunuh diri itu di bawah ini. Kemudian Anda apatis, gimana? Ini gara-gara COVID, ekonomi sedang susah. Saya kira nggak mungkin mencapai target, milenial datang, terbiasa online, susah aturnya. Anda 50. Satu level di bawah itu overthinking, overwhelming, banyak mulai perasaan duka. Aduh, saya duka nih, target tidak tercapai lagi, susah sementara jaringan seperti ini. Maka energi Anda 75. Lalu Anda marah atau Anda takut, bagaimana target saya tidak tercapai, turun 50%, dan Anda khawatir jaringan Anda ada habis, padahal cicilan rumah dan mobil belum terbayar. 100. Lalu Anda marah, saya marah tuh sama crossline saya tuh, presiden tim member dari situ, saya marah. Energi Anda 150.
Lalu kalau Anda sombong 175. Di bawah ini destructive zone, berbahaya. Saya usul masuk ruangan, cek energi semua. Kalau saya di sini pasti dia begitu masuk pintu, minggir 20, minggir 100. Sehingga nanti ketika Anda memilih tim member atau presiden tim, maka mereka harus di atas 200. Kalau Anda sudah mampu memanage mereka 200, mereka tidak takut mau COVID kayak ada masalah harga kayak kompetitor, nggak akan ada menghentikan Anda itu semuanya. Anda akan rela hati membina jaringan Anda, otak Anda, logika Anda akan mencari solusi, bagaimana mencari jawaban. Tapi kalau energi Anda sudah 500, Anda sudah cinta dengan Herbalife ini, Anda sudah cinta dengan network ini, Anda sudah menjadi orang yang mampu menciptakan perbedaan dalam kehidupan orang lain. Dan kalau Anda sudah bisa mencapai 700, kata-kata Anda dengar, target Anda tercapai dengan mudah karena Anda menjadi generator energi kebaikan untuk manusia. Dan kekuatan energinya kalau bisa dihitung bahwa orang yang punya energi 700, Anda bisa menjadi upline dari 70 juta orang dengan positif energi. Dan kalau energi Anda 600, Anda bisa memimpin 10 juta orang. Ini dipakai oleh Gandhi mengalahkan Inggris di India. Gandhi dengan kekuatan 500 yaitu cinta mengalahkan Inggris kebanggaan 150. Kalau Anda punya energi ini, tidak ada yang bisa mengalahkan lagi Herbalife.
Saya biasanya ngajar community 4 hari. Tapi hari ini saya 1,5 jam, tapi saya akan memberikan yang terbaik intisarinya untuk Anda semuanya. Dengan catatan Anda sukses, oke? Meskipun saya bicara 1,5 jam, kemarin saya ketemu di pesawat seorang direktur. Saya katakan targetnya saya sebut angkanya sekian triliun. Nggak mungkin tercapai. Tiba-tiba dia duduk di sebelah saya. Pak Ari, targetnya tercapai Pak Ari, kami semua diangkat dari diri dan direksi. Nah, Anda di sini bukan untuk dengar saya ceramah, oke? Ada di sini bukan mendengar motivasi saya. Anda hanya satu. You made a great decision ever in your life. Tidak bakar kapal dan tidak ada lagi kata maju sampai berhasil dan tidak akan pernah ada mundur. That is a must. Itu dulu. Kalau itu Anda sudah punya 10-20 tahun lagi, orang tua Anda akan bangga. You're amazing, you're fantastic. Istri Anda, suami Anda, anak Anda akan memeluk Anda dan semua bangga bahwa Anda orang yang sukses. Lalu Anda menangis, sujud kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, Engkau berikan aku semuanya, maka aku kini ingin berbagi karena Engkau terlalu baik. Yes or no? Deal sama yang maha perkasa. Oke? Karena dia maha memberi semua. Semua. Ini ada Hesti, itu Hesti begini. Tim saya, Hesti. Semua cita-cita saya tercapai semua. Itu SI, anak saya. SI, cita-cita Bapak semua tercapai kan? Tercapai. Tepuk tangan untuk anak saya SI, Gibraltar Ibrahim. Ya. Hesti, apakah saya mencapai semua cita-cita selama 23 tahun? Betul Pak, bahkan exit beyond yang kita ekspektasi. Are you happy with me? Ya, Berapa tahun sudah? baru 9 tahun Pak. Apakah mau berhenti, resign, dikasih uang lebih banyak, rezeki lebih banyak, mau pindah? Saya pernah dapat tawaran itu Pak, dengan gaji yang lebih besar, fasilitas yang lebih besar, tapi saya tetap stay dengan Bapak. Why? Kenapa? Karena saya ingin berkontribusi untuk Indonesia Emas seperti yang Yes, Bapak. Yes, pikiran. Ya, answer dulu, tepuk tangan dulu ya. Jadi kalau Anda datang ke sini bukan semata hanya untuk mencari cuan, tapi kita ingin menciptakan perbedaan di Indonesia. 2045 orang Indonesia langsing-langsing seperti orang Jepang dan orang Korea, dan itu dalam orang Malaysia. Lain kali nanti saya akan kasih nasihat nanti ya. Oke, jadi kuncinya apa? Untuk memanage energi ketika ditolak, ketika jatuh, ketika kita ingin bangkit lagi, kuncinya apa? Satu kata. Managing energy, 3 kata. Kalau Anda follower saya, pasti Anda tahu jawabannya. Siapa yang follower Instagram saya? Pasti tahu jawabannya. Kalau nggak tahu, berarti diulang lagi. 3 kata. Ini hasil research George W. Crane. Bagaimana membuat tentara-tentaranya siap tempur dalam keadaan prima. Betul? Kemudian Navy SEAL, mereka bisa menyelam dan luar biasa. Maka kuncinya adalah gerak, kata, fokus. Jadi Anda paham kenapa saya minta Anda terus gerak. Karena ternyata semangat kita bukan lahir dari pikiran, tetapi dari tubuh Anda. Itulah mengapa orang harus ikut Herbalife supaya sehat semuanya. ESQ mengajarkan spiritualnya sehat, tetapi tanpa badan sehat nggak kemana-mana. Betul ya? Kemudian Anda fokus. Ketika Anda datang ke sini, apa fokus pikiran Anda? Fokus jaringannya mati? Fokus teman-temannya nggak bangkit? Fokus setelah COVID susah? COVID fokus targetnya tercapai? Kalau itu terjadi, maka itu yang akan terjadi pada diri Anda. Jadi ketika kita fokus, kepala kita ada tombol. Tombol kiri adalah problem mode. Tombol kanan solution mode.
Ketika Anda menekan tombol sebelah kiri, maka keluarnya masalah A, masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Confirm, semakin lama bisa semakin buruk performance kita. Yes or no? Anda pernah menemukan performance-nya makin lama makin buruk? Mengapa salah tombol? Tetapi ketika Anda menekan tombol sebelah kanan Anda di sini, maka all roads leads to Rome. Anda akan menemukan 1000 solusi di setiap kondisi. Jadi saran saya, Anda lakukan ini setiap pagi di rumah bersama dengan jaringan Anda. Ya, Anda cukup tarik nafas 5, tahan 20, lepas pelan-pelan 5, tarik, tahan. Kemudian Anda fokus kepada kinerja terbaik Anda ketika Anda mencapai penjualan terbaik saat itu dalam hidup Anda. Ada semua? Anda lihat itu. Atau Anda pernah terbaik ketika Anda di SD, SMP, SMA atau dimanapun, dan Anda merasa this is me gitu. This is the best version of your life. Jadi namanya orang juara, orang hebat, bukan karena dia hebat, tetapi mampu mengambil laci-laci sukses, lalu dia tarik nafas, lalu fokus, kemudian dia ucapkan yes, dan ketika dia yes, dia menjadi orang yang berbeda saat itu. Bisa? Jadi sebelum mulai bersama tim Anda, tarik nafas Anda, tarik, tahan, lepas. Kemudian Anda bayangkan keberhasilan Anda lihat, Anda rasakan, lalu ucapkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saya bisa, jaringan sukses atau apa, dan ketika itu maka mielin Anda bekerja, badan Anda, tangan Anda, semuanya sukses semuanya. Paham? Itu cara apabila saya mau bertanding karate, saya nggak boleh langsung kamu sembuh, jibut, nggak boleh, tapi tarik nafas, tarik, ketika dia maju, maka pada saat itu fisik kita berubah, mindset kita semuanya berubah. Paham? Itu yang membuat Kopassus, kalau saya jadi panglimanya, komandannya, dan jadi Kopassus, maka saya hanya cukup mengucapkan komando. Ucapannya Anda pasti komando, berubah sih. Saya cuma mengucapkan, misalnya karateka, teriak, berubah semua. Dan itu yang dipakai oleh Jepang. Jadi ketika Jepang turun, performance-nya, mereka disuruh latihan lagi senam, aikido, judo, karate lagi. Hanya untuk memanage gerak, kata, dan fokus. Itu saja dilakukan, target sudah tercapai. Karena itu saya bisa melihat Anda mencapai atau tidak dengan cara duduk Anda. Dia duduknya sudah begini. Itu sudah kelihatan, susah targetnya. Betul? Jalan saja gitu. Dari mana ada seminar ini? Betul. Jadi karena itu yang penting ikhlas, yang banyak bersyukur, yang baik, ya. Rezeki itu sudah ada di garisnya, itu sudah dihitung. Itulah mengapa orang Jepang kalau jalan cepat, betul? Korea jalan cepat. Dan sebentar. Ini saya tinggal 30 menit lagi, saya tidak bisa kasih musik lagi karena modul saya banyak. Nanti saya kasih lagi karena waktu, oke? Jadi tidak ada satupun orang Herbalife jalan gini. Kalau ada pakai tepuk pantatnya, betul? Jadi kalau jalan orang Herbalife harus ini.
Siapa itu orang Herbala? Ya. Ini siapa itu? Habis masuk kemarin. Nama juga meeting, seminar lagi. Nanti apa? Presiden juga nggak peduli. Nggak bisa. Kuncinya Anda hanya tarik kapas Anda, move dan kemudian bergerak. Di sini Anda hanya majukan 3 cm saja, sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Ya, sesuai dengan agama masing-masing. Ada yang ke gereja dengan gerak tangan yang Islam, Anda sholat seperti ini, dan postur Anda menentukan karakter Anda. Coba, jangan sia-sia cara duduknya. Lihat duduknya nggak ngeloprot. Perbaiki dong duduknya. Coba perbaiki duduknya sama musik sana. Duduk. Nanti kita bikin lagi, oke? Nanti kita bikin lagi sampai pecah dadanya. Oke, lanjut ya. Apakah siap untuk lanjut? Jadi jangan sampai presiden tim langsung kumpul, langsung meeting, langsung briefing. Salah besar. Betul? Sebelum kita mulai, oke? Tarik nafas dulu, fokus, baru Anda mulai pidato. Baru Anda mulai bicara. Tim Anda kumpulkan seperti itu. Itu dipakai oleh Jepang, dipakai oleh Korea. Postur Anda menentukan achievement Anda. Oke? Itulah mengapa kalau semua orang posturnya bagus dan langsing karena Herbalife, Indonesia emas menjadi kenyataan. Ya, saudara. Oke, next. Tolong praktekkan ya, saya tidak mau hanya teori tapi tidak dijalankan, tolong jalankan. Dan itu saya pakai di tim saya selama 35 tahun. 35 tahun, betul? Tolong berdiri tim saya, nah 35 tahun tuh. Hajar terus, target tersampai terus, ya pasti. Tepuk tangan perempuan, tepuk tangan. Oke, yang kedua, ya nomor 1 tadi energi. Coba kita lihat yang kedua adalah apa niat Anda ikut di Herbalife? Tolong tanya kiri kanan, apa niat Anda? Tanya. Ayo, oke sudah. Tanya ke sebelah kiri, apa niat kamu?
Siapa yang niatnya supaya dapat cuan? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang niatnya untuk badan sehat dan punya teman? Angkat tangan. Oke, ya. Kalau niatnya Anda cuan, begitu target tidak tercapai, stres nggak? Ini yang membuat pada mundur. Yes or no? Sudah setahun, 2 tahun, modal sudah keluar, target tidak tercapai, ngomong di luar. Karena Anda salah menanamkan misi bergabung, paham? Lalu yang kedua, kalau Anda hanya punya teman, sering tidak kita difitnah, dijatuhkan oleh crossline, oleh teman, yes or no? Ini yang membuat jaringan berubah. Betul? Yes or no? Albert Einstein mengatakan the problem cannot be solved with the solution when the problem is happen. Jadi kalau kita bicara dengan finance, maka tidak bisa diselesaikan dengan cara mendapatkan uang yang sama. Kalau kita hanya bicara tentang big why, punya pertemanan, kehormatan, bayangkan Anda sudah terhormat, tiba-tiba achievement Anda turun 70%, berhenti nggak Anda? Bisnisnya Zuckerberg cari cuan atau nolong teman-temannya yang ingin reuni. Nolong temannya ingin reuni. Larry Page dengan Sergey Brin punya Google, cita-citanya mau jualan atau membantu temannya yang susah mencari materi bahan untuk skripsi. Betul? Begitu juga Jack Ma adalah ingin menolong bangsanya, negaranya supaya bisa bersaing di internasional. Sekarang berapa asetnya? 100 miliar US dollar. Berapa kali APBN Indonesia? Jadi kuncinya hanya mengubah niat dalam diri Anda, sehingga yang namanya beli mobil A, beli rumah B, jalan-jalan ke luar negeri, uang ratusan miliar menjadi kecil dibandingkan dengan misi Anda yang besar itu. Paham Anda? Nah karena itu di Herbalife jaringan kita ada 3 jenis. Jenis 1 yaitu pusatnya IQ. Pusatnya IQ, dia tahu logika, tahu hitung-hitungan, dia mencari penghargaan, berlomba-lomba untuk menjadi presiden member, lalu dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Betul? Lalu dia berkata, saya ingin merubah Indonesia. Orang seperti ini kuat atau tidak? Tidak.
Begitu hilang ininya, aduh jaringan saya hapus gara-gara COVID. Kemudian yang datang anak-anak muda lagi. Kemudian presiden juga udah senior-senior, gak nyambung kalau ngomong sama saya. Mengapa? Karena kita tidak punya agility, tidak punya people agility, change agility. Jadi seperti ini kuat apa tidak? Tidak. Karena kalau begitu turun, cuannya turun, nggak mencapai sudah berapa tahun nggak pernah jadi presiden tim. Betul? Nggak naik-naik juga. Belum sempat jadi chairman juga lagi. Mengapa? Karena salah niat. Nah kalau yang kedua adalah big why. Saya ingin jadi presiden member. Saya ingin dihormati, saya ingin diakui. Begitu dia dihina, dijatuhkan, difitnah, dia resign. Banyak nggak seperti itu? Banyak apa tidak? Nah untuk itu bahkan dia cari finansial supaya duitnya banyak, supaya punya mobil bagus, punya rumah bagus. Tetapi sebenarnya lemah. Yang kita inginkan keputusan hari ini, dulu saya pikir saya bakal miskin, saya bakal susah, saya akan mengingatkan Grand Why. Lalu saya pikir saya akan pidato ke seluruh Indonesia dan dunia. Lalu saya akan bikin training, saya bikin universitas, saya bikin travel agent, saya bikin asuransi demi untuk sebuah misi besar dan pusat orbitnya Grand Why. Hasilnya bukan hanya finansial, kita kecukupan, bukan hanya emosional, kita diakui dan dihargai, tetapi secara spiritual kita mendapatkan ketentraman, kebahagiaan yang tidak. Kalau Anda sudah punya seperti itu, orang akan ikut dengan Herbalife. Karena Anda menjadi sumber energi dan ini sekaligus membuat energi Anda berada di level 500 hingga 700. Satu orang presiden mempengaruhi 70 juta orang. Paham atau paham? Inilah kunci berikutnya. Ya bayangkan, sehingga Anda berada pada sukacita setiap saat, setiap waktu, yang infinity, yang tidak tergantung oleh apapun. Anda punya cinta dengan Herbalife yang tidak bisa diukur dengan berapa income-nya. Anda punya pencerahan, begitu Anda ketemu Anda, dia tercerahkan, bahagia sebelum jadi dia presiden SIM. That's your job. Jadi sungguhnya bahagia membawa sukses atau sukses membawa bahagia atau bahagia membawa sukses? Bahagia. Kalau Anda sukses membuat bahagia, pusat orbitnya adalah strong why, big why. Tapi kalau Anda bahagia membuat sukses, pusat orbitnya grand why. Ini orang yang sudah punya cucu 7. Siapa usianya di sini di atas 59 tahun? Wah, ternyata banyak senior di sini. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Berarti Anda semuanya mendapatkan sebuah kebahagiaan begitu mendaftar anggota dari Herbalife. Detik tanda tangan di situ, Anda membuat keputusan bahwa dia akan sukses. Dan itu adalah misi Anda. Jadi kepala Anda adalah bagaimana membuat dia sukses, membuat mereka bahagia, bagaimana mereka mencapai impian. Kalau itu ada, energi Anda tidak bisa lagi dihentikan. Sekarang boleh musik drama.
strong, you are powerful. Ya, salam Grand Y, ucapkan. Salam Grand Y. Salam Grand Y. Oke, sekarang konsepnya, lihat ya. Ini rumahnya. Ini disebut dengan rumah sukses Herbalife. Oke, coba lihat saya. Saya coba menggambarkan ini dari pengalaman 35 tahun. Jadi ini bukan asal coret-coret. Anda boleh uji coba dengan semua ilmu-ilmu dimanapun, di Eropa, di Amerika, di Jepang. Anda bisa cari ke konsep manapun, bandingkan. Pasti semuanya yang hebat-hebatnya pasti ada di sini. Silahkan. Ya. Anda mau bicara Simon Sinek, maka Anda akan ketemu di Grand Y. Ketika Anda bicara tentang unstoppable, maka Anda akan belajar tentang neuro-linguistic program. Anda bicara tentang DNA, maka Anda akan tahu tentang talenta-talenta dan seterusnya. Tiga ini Anda miliki, di mana Anda punya Grand Y, Anda punya misi yang luar biasa. Saya yakin bahwa pendiri dari Herbalife adalah Grand Y. Setuju atau tidak? Tanya, kalau beliau diundang ke sini bicara, pasti ceramahnya sama, bicara tentang Grand Y. Bagaimana membuat dunia yang sehat, betul? Confirm. Dan kalau Anda tanya ke presiden-presiden yang depan presiden TV ini, pasti isi kepalanya juga Grand Y. Yes or no? Tepuk tangan dulu, yes or no? Yes. Lalu kalau ketemu para presiden ini, pasti energi kita, energi mereka luar biasa, high energy. Minimum di level 500 love, betul? Dan courage di level 200. Ketika hari memutuskan bergabung, pasti 200 energinya. Yes or no? Nah, nanti kalian akan saya jelaskan. Oke? Nah, berikutnya saya akan masuk sesi subcon. Jadi dari 100 orang yang ingin sukses, 90% itu gagal. Yang sukses itu ternyata bukan pada knowledge, bukan pada skill, tetapi jiwanya, subconnya sukses. Paham ya? Jadi kalau di komputer itu, maka dia punya softwarenya itu sudah software sukses. Mari kita lihat gambar ini, coba lihat. Cek gambarnya. Iceberg. Ini harus tahu. Kita tahu teorinya, tapi bagaimana kita miliki ini. Sukses Anda 9 hingga 95% itu kemampuan untuk para leader, presiden menanamkan subcon di dalam jiwa anggotanya. Ratu Inggris kepada angkatan lautnya, subconnya apa? Britain rules the waves. Inggris yang mengatur gelombang lautan. Jerman, dia mengatakan über alles. Bung Karno melawan Belanda, merdeka atau mati. Dan itu menjadi subcon dalam memory bank ini. Saya tidak bisa menjelaskan, nanti kapan-kapan saya akan kasih tahu tekniknya. Tetapi ini faktor penentu. Banyak tidak, Anda ketemu orang yang selalu dimanapun juara, dimanapun juara, dimanapun juara, dimanapun juara. Banyak nggak? Tapi ada juga dikasih tahu, gagal lagi ada. Pasti masalahnya di kita harus membuat sebuah program delation massal supaya bisa menanamkan subcon ini. Saya tanya, siapa di antara Anda yang merokok waktu SD? Aku, bagus. SMP? Bagus. SMA? Kuliah? Kenapa Anda merokok? Awalnya supaya kelihatan gagah. Yang mengajari rokok gagah siapa? Rokok itu membuat gagah atau bengek? Betul kan?
Tetapi mengapa Anda merasa gagah merokok? Akibat dimasukkan subconscious mind, sehingga Anda melihat, mendengar, merasa berkali-kali, lalu Anda terformat seperti iklan ini. Apa terjadi? Subcon. Jadi Anda ditanam, melihat, mendengar, merasa, sampai logika Anda tidak bekerja. Itu yang membuat tentara Inggris, dia hanya ditanamkan gold, glory, and gospel, and Britain rules the world. Lalu Ratu Inggrisnya memegang tongkat, pakai mahkota, maka dari seluruh dunia dikuasai hanya dengan subconscious keberhasilan. Kalau itu ada tertanam di subconnya Herbalife, maka Anda akan menjadi hero di Indonesia ini. Inilah misi besar penanaman subcon, dan saya sudah menanamkan ini, disebut Golden Indonesia Emas 2045. Saya tanamkan 20 tahun, dan sekarang kalau seandainya kita mau bersama-sama, bagaimana kalau Herbalife ujung tombak lokomotif memajukan Indonesia menuju 2045, Indonesia sehat, Indonesia langsing, Indonesia bahagia. Pertanyaannya, ada tidak dalam pikiran Anda itu? Kalau itu ada, berapa persen derajatnya? Kalau itu sudah ada, maka yang namanya angka, mau berapa juta US dollar, income, it's easy, it's peanut, dia akan datang kepada Anda sendiri. Trust me. Siapa percaya itu? Sebutkan kepada saya orang besar di dunia, orang-orang hebat di dunia yang sangat luar biasa. Apakah mereka berlandaskan strong why, big why, grand why? Grand why, of course. Anda diturunkan oleh Tuhan untuk strong why, big why, grand why. Anda diturunkan oleh Tuhan bukan untuk mencari sesuap nasi, bukan juga sedekah berlian, tetapi kontribusi besar untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan orang-orang supaya tidak obesitas. Yes or no? Saat yang bersamaan memberikan pendapatan kepada mereka yang tidak punya penghasilan at the same time. Kepalkan tangannya. This is me.
Grand Boy Boss. Ya, kembali ke rumahnya. Ya. Nah, berikutnya Anda sudah punya ini. Ya, tetapi tentu perlu waktu karena kalau saya mengajarkan Grand Boy 2 hari, Unstoppable 2 hari. Nah, satu ini pembunuh yang coba gambar rumahnya dulu. Ini pembunuh paling kejam, paling sadis. Saya katakan satu organisasi bisa rontok. Sekali lagi, satu perkumpulan jaringan bubar ketika satu orang memiliki fixed mindset. Confirm. Apa itu fixed mindset? Mata lalat. Dikasih solusi apapun, mata lalat letakkan di meja makan yang penuh dengan makanan, yang dicari makanan atau sampah. Dikasih solusi, maka dia akan mencari jawaban atau mencari kelemahan. Banyak nggak di sini seperti tanya kiri kanan, kamu begitu nggak? Ini pembunuh nomor satu. Pembunuh nomor satu. Celakanya lagi punya downline, fixed mindset, mata lalat, lalu atasannya, upline-nya, emang dari dulu juga sudah begitu kok, bubarkan. Yang paling celaka adalah pimpinan tidak tahu ilmu ini, lalu membenarkan dia memang kondisi ekonomi sedang seperti ini, namanya juga habis COVID kan kita nggak mungkin pakai itu habis COVID, ya kan, emang. Wajah tegang itu. Lalu berkembanglah berita karena COVID. Lalu berkembanglah berita akibat COVID. Lalu berkembanglah berita milenial. Berkembang berita, akhirnya semuanya masuk di subconscious. Bahaya nggak buat Herbalife ini? It's not about Herbalife. It's about your future to create the healthy of Indonesia. Sebutkan kepada saya satu organisasi raksasa seperti Herbalife yang peduli supaya pari tetap langsing. Siapa itu? Yang menangis setiap kali melihat orang overweight. Siapa itu? Yang membuat bangga ketika melihat orang-orang itu langsing, jalannya cepat, bahagia. Siapa itu? Sebutkan kepada saya, komunitas itu ada di mana? Di sini. Anda bertanya kepada saya, kenapa Pak Ari gerak-gerak, loncat-loncat? Karena kalau saya akan berhasil, kalau nanti malam ada ngigo dengar suara saya. Betul, tim saya tiap malam dimimpikan oleh saya. Betul nggak sih? Semuanya mimpi ketemu. Mengapa? Keberhasilan presiden member membuat anak buahnya mimpinya saja Herbalife. Betul? Mimpinya saja miliaran. Betul? Kalau dia mimpinya masih ketakutan,
You are the big problem. Sekali lagi, hari ini saya datang hanya membuat sebuah keputusan besar. Kita bersama Herbalife akan menciptakan perbedaan Indonesia. Sehingga tidak lagi orang berkata di Jepang langsing-langsing, Korea langsing-langsing, tidak. Ya, Jepang langsing karena sashimi, di sana juga karena makanan-makanan sehat. Di Indonesia diberikan kesehatan, bukan hanya makanannya, mindsetnya oleh keluarga besar namanya Herbalife. Lalu presiden-presidennya dipanggil oleh presiden di tahun 2045. Presiden diberi penghargaan. Terima kasih Herbalife telah menyelamatkan Indonesia. Oh, beautiful. Tuh. Janji dulu tapi sukses, oke? Saya tidak bisa ngomong ke presidennya, tolong tuh Herbalife berjuang. Lalu kebayang nggak? Wah, saat itu kan jalan nenek-nenek, aki-aki presidennya diberi penghargaan dari Indonesia karena telah membuat Indonesia sejajar dengan Jepang. Tangan lain. That is the grand one. Oke, next. Lanjut ke rumahnya. Jadi sudah bisa lihat, paham tidak? Jadi Anda bisa melihat kan bentuk orang Herbalife, badannya sehat, hatinya grand wise, energinya high energy, subkonnya 90% sukses, cara berpikirnya mata lebah, yang di atasnya kalau dia ketemu Anda 15 menit, Anda langsung tahu ilmu saya tanpa diceramahi. Mau? Harus mau, nanti mungkin 2-3 orang saya latih. Ya, 5 orang yang saya latih khusus. Yang namanya 3.0, yaitu bagaimana strong why tuan dapat, big why posisi juga chairman, yang chairman duluan dapat hadiah dari saya. Yang ketiga, yang keempat, ya, yaitu Anda juga punya grand why. Setuju? Nah, ini ilmu yang penting untuk menghadapi milenial. Milenial sudah tidak bisa diceramahin lagi. Yes or no? Apalagi milenial diceramahin kabur dia. Yes or no? Maka kita harus tahu persis bagaimana menggerakkan hati pikiran hanya dengan konsep-konsep yang tajam kepada hatinya. Dan dia akan melihat bahwa manusia bukanlah ember yang mesti diisi, manusia api yang dinyalakan. Paham? Jadi orang-orang di sini itu orang-orang yang istimewa, karunia Tuhan yang sempurna. Saya hanya perlu sedikit saja membuka, memantik energi itu. Anda akan unstoppable dengan ilmu yang paling atas ini, yaitu 3.0 Coaching ESQ. Dan saya orang Indonesia yang membuat konsep 3.0 pertama di dunia menggunakan Strong Why, Big Why, Grand Why. Terakhir, hadiah dari saya. Saya mau hadiah. Ini penting ini. Ya, saya tahu persis. Ini Hesti ya, Hesti berdiri. Dia adalah seorang direktur Sales Solution. Ya, Hesti direktur apa? Sales Solution. Maka kalau saya memilih orang, saya tidak tepat. Selalu tepat. Mengapa? Karena saya tahu dia tipenya. Hesti sebutkan apa talenta Anda? Accountable. Kasih target berapapun, Anda tidur nggak kalau nggak tercapai? Enggak. Saya tahu dia. Yang kedua, angka berapapun Anda kejar apa tidak? Ya. Dia kejar. Yang ketiga, Inovatif. dan dia akan cari solusi bagaimana mencapainya. Empat, Logical. dan dia atasi dengan logik. Yang kelima, Energizer. dan dia bisa memotivasi timnya. Yang keenam, Orange. dia punya keberanian untuk mengatakan no kepada orang yang menipunya. Yang keenam, tujuh. Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, kombinasi itu ada 119 kali 10 pangkat 57 orang. Hanya satu Hesti di muka bumi. Paham ya? Sehingga saya tahu persis ketika saya menghandle orang, cocoknya bagian apa dia. Kalau kita gagal, maka hancur, cur. Saya pernah punya sebuah perguruan tinggi, saya pilih rektor. Rektornya ternyata kontemplatif. Rektornya
ternyata ya kontemplatif dan seterusnya gitu. Maka setiap kali ada itu, maka dia tidak bisa membuat sebuah keputusan dan hampir hancur. Mengapa? Karena kita harus the right man on the right place. Contoh, di Indonesia ada berapa Rudi? Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Yes or no? Ada yang Rudi di sini? Tidak semuanya Rudi. Ya, contoh lagi, ini adalah Iman. Saya dulu pernah mencari seorang direktur training, namanya Iman, ini dia. Tipenya apa dia? Harmoni. Tipenya kontemplatif, convincing, energizing, forgiving, artikulatif. Tetapi dia tidak kompetitif, tidak mau bersaing. Dia tidak punya otoritatif, tidak berani menegur bawahan. Dia tidak punya decisive, tidak pernah membuat keputusan. Dia tidak perfeksionis, apapun jadi, berantakan oke. Lalu saya tidak baca ini, langsung saya bilang kamu jadi direktur, ini fasilitasnya. Apa terjadi? 3 bulan, 6 bulan setelah jadi direktur, kulit wajahnya terkelupas. Tangannya jedol-jedol, dioperasi setiap bulan di rumah sakit. Mengapa? Stres. Karena dia berada pada posisi yang tidak sesuai dengan talentanya. Nah, kalau kita menjadi presiden tim, kita tahu siapa yang jago menghitung barang, siapa yang jago memotivasi. Ya, contohnya lagi, Sam. Kalau dia approach orang, bisa apa tidak? Dia tidak suka approach orang, simple. Tapi dia tahu siapa yang bakal menipu kita. Mengapa? Karena dia beda. Tipenya adalah evasif, selalu hati-hati. Sehingga kalau menghitung barang, selalu pas dan tak akan rugi. Paham ya? Nah, siapa yang punya istri seperti ini? Otoritatif, suka ngatur suami, angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang punya suami seperti Iman, Harmoni, angkat tangan. Dan itu ada 119 kali 10 pangkat 57. Bayangkan kalau presiden, di bawah presiden ada presiden member kan? Kalau kita tidak tahu orang-orang ini, contoh kalau saya punya ini, Sam, kamu harus bisa memotivasi, sosialisasi. Gila nggak dia? Gila. Kemudian saya minta ke Iman, ambil keputusan segera. Bisa nggak dia? Pertanyaannya, apakah Herbalife punya tools ini? Itu yang membuat Anda salah memandang, membaca downline di bawah Anda. Nah, karena itu siapa mau dapat hadiah? Silakan munculkan, semua orang dapat talent terbaiknya. Baca. Silakan. Nanti kalau mau ketemu saya ajari cara bacanya. Silakan baca. Sudah angkat tangan? Oke ya, boleh saya tutup ini? Belum, oke. Dua menit lagi. Sudah? Oke, minta maaf karena waktu 1 menit 54 detik lagi. Oke. Sekarang apa yang sudah saya berikan kepada Anda, inilah konsep untuk menjadi seorang presiden member. Paham ya? Jadi yang pertama, seorang presiden member harus bicara grand why. Baru big why, baru strong why. Jadi ketika motivasi grand why-nya, motivasi posisi jadi presiden, baru cuannya dihitung. Paham ya? Yang ketiga, Anda harus memanage energi dengan gerak kata fokus kepada anggota Anda. Paham? Yang ketiga, tanamkan sabton sukses dalam dirinya. Buat vision board dalam dirinya.
Suruh lihat tiap hari, dengarkan, beri dia keyakinan. Seperti Queen Elizabeth yang mengatakan, Britain rules the way, all roads, atau dikatakan lagi, God, glory and gospel. Tanam itu sampai dia merasa, yes I am. Kalau ini sudah tercapai, ketahui tipe apa orang-orang di bawah Anda, sehingga Anda tidak salah memerintah. Bayangkan kalau saya memerintah Coach Iman, saya minta dia menghitung keuangan, boncos apa tidak? Boncos. Kalau pegang uang dan gudang barang, ya barang-barang dari Herbalife, maka siapa yang beli cocok? Saya atau Iman? Saya. Betul? Next, film. Kedua, nah ini yang paling bahaya, ini nih, growth mindset. Teorinya gampang, tapi mempelajari ilmu ini nauzubillah susahnya. Karena ini bukan apa yang saya sampaikan, ini bukan knowledge tapi skill. Saran saya semua harus master di bidang ini. 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3. Baru dia mampu one by one dengan satu meja, satu cangkir teh, pisang goreng, target tercapai. Bisa? Harus punya ini. Sehingga tidak perlu ketemu Pak Ari, Anda hanya ketemu Anda hanya ketemu dia. 15 menit, 30 menit, dia dapat ilmu ini semuanya. Paham? Baru visionnya, baru di situ kompetensi. Jenis barang, produk, Herbalife, cara untuk shaker gimana. Oke, itu saja. Ya, nah ini saja dari saya. Oke, karena waktu akhirnya saya ingin bertanya, apakah Anda janji mau sukses? Saya datang ke sini bukan karena sekedar jadi motivator, bukan cita-cita saya. Dengan segala kerendahan hati. Saya sudah cukup, tapi saya ingin Anda sukses, itu cita-cita saya. Saya titip teman-teman yang gemuk-gemuk di seluruh Indonesia, minta mereka langsung. Lalu ciptakan 2045 Indonesia sehat. Setuju?